Shalom saudara-saudara, apa kabar? Baik-baik saja semuanya? Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan satu renungan tentang tetap berdoa. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Satu ayat yang sangat pendek. Tetaplah berdoa. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa berdoa sangat penting artinya bagi kita orang-orang percaya. Seorang tokoh reformasi mengatakan bahwa berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Berdoa adalah nafas kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudaraku, berdoa adalah sarana komunikasi antara orang percaya dengan Tuhan Allahnya. Sarana komunikasi antara ciptaan dan penciptanya. Antara anak dengan Bapa. Artinya, berdoa adalah melakukan komunikasi antara kita umat dengan Tuhan. Berbicara, berkata-kata, berbincang antara kita manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Berdoa bukanlah melakukan satu upacara yang penuh dengan aturan. Baik aturan waktu, tata cara, ataupun tempat. Tetapi juga jangan kita melakukannya asal-asalan yang terkesan kurang hormat dan kurang menghargai Tuhan. Sediakan waktu khusus untuk berdoa, baik rutin ataupun berkala. Waktu yang memang kita sediakan untuk Tuhan. Waktu yang memang kita sediakan untuk ngobrol dengan Tuhan. Waktu yang memang kita sediakan untuk rileks dengan Tuhan. Waktu yang kita sediakan untuk, kata anak muda sekarang, santuy dengan Tuhan. Saudaraku, kita yang menyediakan senyaman mungkin. Matius 6 ayat 6 mengatakan, kalau kamu berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu. Saudaraku, inilah berdoa. Seperti sekarang ini dikenal dengan istilah lockdown. Berdoa itu adalah lockdown dengan Tuhan. Kita bercengkrama dengan Tuhan secara khusus. Karena itu sediakan waktu khusus. Juga tempat di mana yang kita merasa paling nyaman. Kita dan juga keluarga. Merasa nyaman di tempat itu. Merasa nyaman untuk bercengkrama dengan Tuhan. Saudaraku, berdoa, dikatakan tadi tetap berdoa. Yaitu berdoa dengan tekun. Terus-menerus berdoa. Bukan insidentil, atau bukan hanya doa di waktu perlu, baru kita berdoa. Ketika doa belum dijawab, yang diperlukan adalah berdoa lagi, dan berdoa lagi. Ketika kita belum mendapatkan jawaban, yang diperlukan adalah menyampaikannya lagi kepada Tuhan. Sampaikan apa yang kita perlu, dan pahami jawaban doa yang Tuhan beri. Katakan kepada Tuhan yang kita butuhkan dan pahami, kenali jawaban doa dari Tuhan. Berdoa dengan mengucap syukur. Sepanjang hidup kita adalah karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Sekalipun pada saat kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengalami pergumulan hidup. Ketika kita sedang berdoa, sebenarnya kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini. Tetapi jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita lupakan kemurahan Tuhan waktu kita berdoa. Sehingga kita bisa mengalirkan ucapan syukur itu di dalam doa-doa kita dengan tulus. Mengucap syukur untuk semua yang sudah terjadi. Mengucap syukur untuk semua yang akan terjadi. Bahkan mengucap syukur untuk apa yang sekarang ini sedang terjadi. Mungkin kita bertanya dalam kondisi diberlakukannya PSBB,
yang berat untuk kita jalani karena kita harus di rumah, tidak bisa usaha, tidak bisa kerja, tidak bisa sekolah, apa mungkin kita mengucap syukur? Tetap ucapkan syukur untuk keadaan ini, karena pasti ada pertolongan dari Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Saudara, mari kita berdoa. Tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa dengan memberi waktu khusus. Dengan memberi waktu khusus untuk bicara dengan Tuhan, untuk bercengkrama dengan Tuhan, untuk santuy dengan Tuhan. Ceritakan masalahmu, obrolkan dengan Tuhan, Dia mengerti, Dia peduli, Tuhan pasti menolongmu. Tuhan memberkati. Amin.